Hi everyone, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman kerja aku waktu aku working holiday visa di Australia. Aku masih di Australia sekarang, tapi aku udah melewati working holiday visa selama 1 tahun, student selama 2 tahun, dan sekarang aku lagi menunggu visa yang lain gitu. Jadi aku lagi flashback kerjaan aku waktu aku DWHV, which is aku selama WHV setahun itu aku nggak full setahunnya di Sydney, tetapi ada beberapa bulan aku kerja sebagai au pair di Canberra dan sisanya itu di Sydney. Jadi mungkin kemungkinan beberapa au pair aku sekitar 4 bulanan gitu, aku lupa, tapi aku lebih banyak WHV di Sydney daripada di Canberra sebagai au pair. Nah, jadi aku mau ceritain sedikit tentang beberapa pekerjaan aku yang aku dapat selama aku WHV di Sydney. Ya, jadi aku tuh pindah ke Sydney itu mau coba pengalaman baru dengan kota dan suasana yang baru. Nah, pekerjaan yang pertama yang aku dapat saat itu sebagai housekeeping di salah satu hotel di Sydney. Itu tepatnya yang ada di kota Sydney, di kotanya. Nah, kerjaan ini aku dapat dari agency. Selain aku kerja di housekeeping ini, aku juga cari-cari kerja yang lain. Nah, kerjaan ini ya kalian pasti sudah tahu, kerjaan ini kayak bersihin kamar dan lain-lain gitu. Terus gaji yang aku dapat waktu itu gaji upah minimum saat itu, which is sekitar 17.70 per jam. Kalau dirupiahkan, let's say $1 10.000, jadi mungkin sekitar 177.000 per jamnya. Nah, dan rate itu belum dipotong pajak. Terus seminggu aku bisa dapet sekitar 48 jam, itu yang banyak sampai 50 jam, tapi yang sedikit bisa juga less kayak 30 jam, jadi bervariasi. Terus ya itu, biasanya anak-anak WHV kalau yang baru datang terus dia belum ada pengalaman kerja kayak aku dulu, mereka kebanyakan banyak juga yang ambil sebagai housekeeping, karena kerjaan ini salah satu kerjaan yang mudah didapat asalkan kita punya waktu di shift pagi minimum 4 hari seminggu, kita bisa dapat kerjaan ini gitu. Udah dapat kerjaan ini, kita pun nanti di training dari hotelnya. Jadi gitu sekilas housekeeping. Nah, aku housekeepingan nggak terlalu lama, mungkin sekitar 2 bulan. Aku housekeeping, terus aku dapat kerja lagi di salah satu restoran buffet di kota juga, di kota Sydney, di kotanya, which is dekat tempat tinggal, cuman kayak jalan kaki gitu loh dari tempat tinggal aku. Ini merupakan yang restoran ini yang punya orang Hong Kong. Terus ini merupakan restoran Wagyu buffet, itu kayak all you can eat, salah satu di Sydney. Nah, aku bekerja sebagai wait staffnya, yang mungkin bisa dibilang all rounder karena basically kita kerja semuanya. Ya, kerjaan di sini aku nggak perlu taking order ke customer karena order sendiri melalui iPad yang ada di meja mereka. Jadi kita tinggal jelasin aja gimana cara pesannya pakai iPad itu, lalu kita antar makanannya ke meja mereka ketika mereka udah order, terus kita cleaning mejanya. Yang pastinya itu capek banget karena itu kita dituntut harus kerja terus kan. Kita harus kerja terus karena kita kayak memang agak beda budaya kerja di sini dengan budaya kerja di Indonesia. Kalau di sini kita dibayar per jam, jadi kita dituntut untuk nggak boleh pegang handphone, nggak boleh banyak ngobrol, ya gitu-gitu. Pokoknya begitulah. Terus itu capek banget, aku ingat capek banget karena piringnya itu berat-berat. Tapi aku bersyukur sih bisa dapat kerja di situ. Suka juga dari tempat itu, ya karena itu banyak banget orang Indonya, jadi kita jadi dekat gitu loh, jadi teman dekat, bahkan masih jadi sahabatan sampai sekarang. Dan itu kita sering keluar bareng, ketemu bareng di luar, kalau selesai kerja pun kita sering nongkrong bareng, ya gitulah. Pokoknya enak banget sih di situ, karena bukan dari gajinya tapi dari pekerjaannya, karena aku itu baru kerjaan pertama di restoran, jadi aku belajar banyak hal di sana juga. Terus
dapat teman baru, terus kita juga dapat staff meal, terus makanannya enak-enak karena ada nasinya, terus makanannya makanan Jepang dan kayak Chinese food gitu, terus makanannya enak-enak banget. Selain itu kita juga dikasih voucher kayak $50 voucher itu kalau kita ulang tahun, jadi aku bisa kumpulin dengan voucher yang lain yang kita bisa pakai untuk kita datang makan ke sana sebagai guest gitu. Jadi sebagai guest untuk datang sana makan. Aku pernah kemarin kumpulin vouchernya, lalu aku ngajak makan pacar aku di sana, lumayan diskonnya. Kita cuma bayar sisanya aja. Terus selama aku juga kerja di sana, aku pernah ke sana, udah pernah makan di buffet itu 2 kali gratis. Dari menu all you can eat makanannya dan all you can eat minumannya. Aduh, pokoknya mereka generous banget saat itu. Which is kita makan daging wagyu, jadi kita rasa semua menu wagyunya di sana, tapi pastinya itu wagyu yang Australia wagyunya. Sedangkan kalau yang menu mereka ada menu ala carte-nya, yang itu yang Japanese wagyunya, tapi mahal. Jadi ownernya cuman kasih yang Australian wagyunya, tapi itu pun udah bersyukur banget, udah merasakan daging wagyu. Nah itu dia. Terus saat itu mereka, perusahaannya atau restoran itu merayakan ulang tahunnya, jadi kita dipanggil oleh ownernya untuk makan gratis di restoran itu. Kita bisa order apa aja, makan, minum, apa aja. Nah lumayan, karena waktu itu buffet mereka $80 per orang, which is itu sekitar 800.000 per orang untuk order 90 menit, itu 1,5 jam. Nah, kalau untuk gajinya memang nggak terlalu banyak, agak rendah. Dia start dari sekitar $11. Dan aku di sana udah lumayan lama, 1 atau 2 tahun. Aku sempat kerja di sana, jadi aku naik gajinya sampai stuck di 14 per jam. Banyak shift gitu-gitu, jadi gitulah pokoknya. Terus kerjaan aku selanjutnya, aku dapat kerja lagi di Subway Artarmon. Tempat ini memang agak jauh dari tempat tinggal aku, sekitar 25 menit naik tren dari tempat tinggal aku di kota. Tapi aku enjoy banget kerja di sana, karena teman-temannya itu baik-baik banget, asik. Ownernya juga baik. Aku sampai pernah dikasih, pas aku mau resign, aku dikasih paper dari mereka, kayak paper rekomendasi dari ownernya kalau kita pekerja yang baik dan benar, yang rajin dan lain-lain, pokoknya begitulah. Aku sampai dikasih itu. Terus mereka bilang juga ke aku kalau misalnya waktu itu aku nggak salah, aku mau ke Darwin untuk ambil second year, tapi pada kenyataannya aku balik dalam waktu seminggu. Nggak tahu kenapa waktu itu, aku lupa. Terus pokoknya gitu. Sampai ownernya bilang kalau misalnya aku balik lagi dari Darwin, bisa kontak mereka kalau aku belum dapat kerjaan untuk dapat kerja gitu. Pokoknya ownernya baik banget. Nah di sana dapat staff meal, jadi kita bisa buat sendiri sandwich yang kita mau, tapi kita nggak boleh ambil atap-atap yang mahal gitu. Dan dapat juga 1 jenis minuman soda. Nah, dari semua tempat kerja yang pernah aku kerja di Sydney atau di Australia, tempat kerja ini merupakan tempat yang spesial karena di sini aku bertemu sama pujaan hati, sama tunangan aku yang sekarang itu. Nah, terus nanti aku ceritain di video yang lain soal ini ya. Nah, untuk gajinya aku dibayar dalam bentuk cash, jadi nggak dipotong pajak ya. Aku dikasih cash, which is itu sekitar $14 per jam. Lagi berikutnya aku kerja lagi di sushi store yang kecil gitu loh. Kayak di mall-mall gitu. Mereka banyak cabang di Sydney, tapi aku ditempatkan di airport. Nah, di sini tuh aku jadi sushi hand roll maker. Itu main job aku. Tapi aku juga kerja yang lain kayak customer service, cleaning, dan lain-lain. Aku ditempatkan di cabang mereka yang ada di International Airport. Jadi kita dapat transport reimbursement. Jadi kita bisa reimburse, bisa minta ganti uang transport kita. Lalu aku dapat kerja di sana itu kerja shift pagi, nggak lama sih, cuma dari jam 6 sampai jam 11 pagi. Ya gitu, jam 6 sampai jam 11. Terus aku di sana kerjanya buat sushi roll, dan enaknya di sana dibantu sama mesinnya untuk buat nasi. Jadi aku tinggal
posisikan seaweednya, lalu aku buat isiannya di dalam, terus aku roll gitu. Di sini setelah aku roll lalu itu sushinya dibungkus, lalu di display di depan aku juga yang bagian display sushi itu. Nah, jadi itulah, aku senang sih di tempat kerja ini karena aku belajar sesuatu yang baru. Aku nggak pernah kerja di restoran atau di shop sushi gitu di Australia. Nah, di sini aku nggak dapat staff meal dan aku digaji sekitar $19 per jam sebelum pajak. Yang ketujuh itu aku kerja di bistro. Ini restoran bistro gitu yang jual makanan Australia. Ini juga pertama kali aku kerja di casual dining gitu loh, yang jual makanan Australia, yang porsinya nggak terlalu banyak dan harganya mahal. Ini pertama kali, restoran pertama. Nah, di situ aku jadi waitress. Jadi kerjanya itu order makanan, minuman, bersihin table, terus aku juga antar makanan juga. Aku sempat jadi food runner, aku bawa makanan. Tapi kalau jadi food runner, kalian harus bisa bawa 3 piring. Dan kalau mau bawa piring kotor ke dapur, kalian harus bawa 5 piring minimal. Gitu. Terus aku juga belajar dan mulai familiar sama namanya wine, white wine, red wine, mixed drink, terus ada jenis-jenis bir, pokoknya minuman yang beralkohol, dan kopi juga aku belajar pertama kali di bistro ini. Jadi jam kerjanya nggak banyak sih, at least aku dapat kerjaan yang ada di hari Sabtu, which is itu rate-nya sekitar $28 per jam, dan kalau weekdays-nya itu sekitar $24 per jam. Dan di sana juga aku dapat tip. Jadi setiap mau pulang itu manajernya bagiin kita setiap orang tip. Jadi itu tipnya dibagi rata untuk semua orang. Kita juga biasanya dapat makanan, juga dapat staff meal, dan setiap hari Sabtu kita bisa bawa pulang wine yang sudah kebuka gitu, dan makanan sisa. Kalau misalnya ada makanan sisa di dapur, kita chefnya udah taruh di kontainer, udah disiapin ke kita, jadi masing-masing staff bisa ambil 1 kontainer, tapi kalau ada lebihnya kita bisa ngambil 2 per orang, 2 kontainer plastik gitu loh. Terus itu kenapa? Karena restorannya itu tutup hari Minggu dan hari Senin, jadi kita bisa ambil ya yang ada, yang leftovernya. Begitulah kalau kerja di tempat aku itu. Terus yang selanjutnya itu aku kerja sama chef orang Jepang, kayak buat makanan Jepang gitu dalam jumlah banyak untuk dijual lagi. Dan tempat kerjanya juga deket dengan rumah, jadi aku jalan kaki. Itu aku kerja sekitar 4-5 jam setiap hari, Senin sampai Jumat, itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi, dan aku dibayar dalam bentuk cash $14 per jam atau 140.000 per jam. Itu dibayarnya cash, nggak pakai pajak. Terus di sana itu kayak kerja di pabrik gitu. Jadi kita punya target setiap harinya, jadi hari kita harus bisa kerja cepat dan nggak bosan juga, karena aku kerja sama orang Indo juga. Jadi kita sambil kerja bolehlah sambil ngobrol, karena kita kerjaannya monoton gitu kan. Yang penting kita bisa kerja cepat. Nah, ya gitu, lumayan sebagai tambah-tambah penghasilan. Jadi itulah kira-kira perjuangan aku selama working holiday visa 1 tahun di Australia. Semoga informasi ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua, supaya terus bersemangat apapun situasi yang kalian hadapi dan kalian alami. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atau curhatan, kalian bisa leave comment di description box below. Nanti aku akan coba jawab sebisa mungkin. Oke. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.